Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat berjumpa lagi dalam program Berkah Dalem pada pagi hari ini, tanggal 2 April tahun 2021, bertepatan dengan peringatan Jumat Agung, perayaan kisah sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih untuk merenungkan makna kisah sengsara bagi kehidupan kita. Merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus dapat kita laksanakan dengan melihat tokoh-tokoh yang hadir di dalam peristiwa penyaliban Tuhan. Dengan melihat tokoh-tokoh yang hadir dalam peristiwa itu, kita bisa merefleksikan seandainya saya ada terlibat dan hadir di dalam peristiwa itu, saya akan bertindak bagaimana. Ada beberapa tokoh yang bisa kita renungkan. Yang pertama, rakyat banyak. Ketika Tuhan memasuki kota Yerusalem pada Minggu Palma, dengan antusias mereka berteriak-teriak, "Hosana putra Daud, inilah Mesias, dialah Al-Masih dan penyelamat." Tetapi kemudian setelah diprovokasi oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mungkin juga mendapat uang suap dari mereka, kemudian mereka mengatakan, "Salibkan dia, bunuh dia, hancurkan dia." Begitu cepat berubah sikap dan pilihan hanya karena provokasi, hanya karena pengaruh orang lain, hanya karena diiming-imingi dengan uang suap. Mereka begitu cepat berubah, tidak mempunyai prinsip, tidak mempunyai pegangan hidup yang pasti dan tetap, tetapi hanya mementingkan keselamatan sendiri dan keuntungan diri sendiri. Sehingga mereka sebagian besar juga hanya ikut-ikutan. Temannya mempunyai pendapat apa, ya ikut, tanpa mengerti makna arti dari konsekuensi dari pendapat itu. Itu rakyat banyak. Yang kedua, para murid juga mempunyai sikap yang mirip. Ketika Tuhan memasuki kota Yerusalem, mereka dengan bangga berjalan di kiri kanan muka belakang Yesus, dan dengan dada tengadah seolah-olah mereka mengatakan, "Akulah murid Mesias ini. Kalau dia nanti akan menjadi raja, saya pasti akan mendapat tempat terhormat di sampingnya." Tetapi ketika kemudian Tuhan ditangkap, tidak ada satu murid pun yang membelanya. Mereka lari ketakutan. Petrus, sang pemimpin para rasul itu, yang di hari Kamis Putih pada perjamuan malam terakhir mengikrarkan diri bahwa dia akan membela Tuhan sampai mati, bahkan menyangkal 3 kali. Menyangkal Tuhan 3 kali artinya menyangkal dengan penuh kesadaran, tahu dan mau. Bukan sebagai kekilafan, tapi sadar, tahu dan mau menyangkal Tuhan. Para murid ini juga bertindak yang sama, mencari keselamatan. Ketika identitas Katolik itu
ternyata menguntungkan, ya dengan senang hati saya memakai identitas Katolik. Tetapi ketika identitas Katolik itu membuat saya rugi, mengganggu karier, mungkin malah dikucilkan, mendapat teror, saya akan menyembunyikan identitas kekatolikan saya. Itu para murid hanya mencari selamat, tidak berani untuk bertindak membela kebenaran, membela guru mereka, membela Sang Mesias. Tetapi mereka justru lari meninggalkan gurunya yang ditangkap dan diadili dengan tidak adil. Itu para murid. Pontius Pilatus tahu banget siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Dengan alasan apa Yesus ditangkap dan diadili? Hanya karena iri hati, hanya karena ketakutan, takut imam-imam kepala kehilangan pengaruh karena kehadiran Yesus. Maka Pilatus tahu bahwa tindakan Yesus itu tidak membuat dia harus dihukum mati. Maka dia bingung karena dia takut kalau seandainya dia membebaskan Yesus, maka risiko kehilangan simpati rakyat membuat dia juga bisa kehilangan jabatan. Maka dia tidak berani membela yang benar, tidak berani bertindak mempertahankan kebenaran. Maka dia kemudian diisahkan dalam Injil, dia cuci tangan. Sikap ini bertentangan, kontras sekali dengan apa yang diajarkan Tuhan pada perjamuan malam terakhir. Kalau Tuhan mengajak kita untuk cuci kaki, artinya saling menghargai, saling melayani, saling mencintai, terlibat. Tetapi Pilatus cuci tangan, acuh tak acuh, tidak mau terlibat, tidak mau tahu, cuek. Itu yang dibuat oleh Pontius Pilatus. Meskipun tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tidak berani membela kebenaran karena takut risiko. Ada risiko yang harus dialami ketika dia membela kebenaran. Dari tokoh-tokoh itu, kira-kira kalau kita bersama terlibat dalam peristiwa sengsara wafat Tuhan Yesus Kristus itu, kita mirip posisi yang mana? Kita berada pada posisi yang mana? Kita akan bertindak apa? Dengan bercermin dari kisah sengsara, kita tahu, kita bisa merenungkan tentang penghayatan iman kita. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melihat siapa kita sebenarnya, dan tentu saja siapa Tuhan yang mencintai kita tanpa batas, yang memberikan diri sepenuhnya, seutuhnya, juga sampai akhir. Maka dalam kesempatan Hari Raya Jumat Agung ini, saya mengajak Anda semua untuk menyatukan doa-doa kita seraya mohon kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku karena aku tidak setia kepadamu, karena aku telah berdosa kepadamu.
kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.